Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang materi trigonometri dasar ya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.6 menjelaskan rasio trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen pada segitiga siku-siku. 4.6 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, adapun poin penting yang akan kita bahas di dalam video ini, yang pertama ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua, nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, sebelum kita lanjut, kalian harus tahu terlebih dahulu, apa sih itu trigonometri? Nah, trigonometri ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dengan sudut pada segitiga, ya. Oke, kita lanjut ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini nanti ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Di antaranya sinus ya, disingkat sin, kosinus, kos, tangen, tan, kosekan, CSC, sekan, sec, kotangen, kot. Nah, ini adalah istilah-istilah yang nanti akan kita tentukan rumus perbandingannya ya. Nah, karena kita mempelajari tentang segitiga siku-siku, maka kita awali dari sebuah gambar segitiga siku-siku yang akan kita kasih nama. Ini A, ya, kemudian yang ini B, dan ini adalah C, di mana C ini dia sebagai sudut siku-sikunya. Oke. Kemudian di sini ada sudut ya, kita kasih nama lah sudut ini theta. Nah, sudut ini biasanya bisa kita kasih nama alfa, beta, gamma, theta ataupun huruf-huruf alfabet yang lainnya ya. Nah, setelah itu garis-garisnya nih untuk supaya nanti kita mudah dalam menentukan perbandingan trigonometri ini, kita akan beri nama masing-masing sisi ini ya, sesuai dengan posisi dia terhadap sudutnya. Sudut yang akan kita gunakan di sini adalah sudut theta ya. Berarti posisi sudut theta, bagian depan sudut theta adalah sisi depan, yaitu garis AC. Kemudian ini kita kasih nama dulu depan. Kemudian bagian samping sudut theta ini adalah garis DC. Nah, ini adalah sisi samping. Dan yang satu lagi ini adalah sisi miring, sisi terpanjang atau sering disebut dengan hipotenusa. Nah, nanti juga di sini kita akan berkaitan dengan teorema Pythagoras ya, karena ini adalah segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mulai menentukan perbandingan trigonometri mulai dari sinus ya atau sin. Apa sin itu? Di sini sinnya kita kasih nama sin theta ya, karena sudut yang kita gunakan ini theta. Berarti sin theta itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Nah, tadi kan depan theta adalah AC. Nah, ini berarti sisi miringnya adalah AB ya, atau kita singkat dengan demi ya, depan miring. Itu biar mudah. Selanjutnya kosinus atau cos itu perbandingan antara sisi samping dengan miring atau sami. Ya, satu lagi tangen. Nah, tangen itu dia adalah perbandingan antara sin dibagi dengan cos, ya. Nah, atau kalau kita rumuskan secara ini, ya, kalau kita masukkan nih rumus ini ke dalam sini, maka akan diperoleh bahwa tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping atau desa. Jadi untuk mengingat ketiga rumus ini, nah kalian ingat aja urutannya dari mulai sin, cos, tan. Berarti rumusnya demi, sami, desa ya. Sin, cos, tan, demi, sami, desa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada 3 lagi nih, kosekan. Nah, kalau ini udah ingat ya, ketiga ini udah ingat, kalau kosekan itu
yang harus kalian ingat adalah bahwa kosekan ini adalah kebalikannya dari sinus, ya, dari sin. Jadi kosekan ini adalah 1 per sin. Nah, 1 per sin adalah kebalikan dari sin, berarti kan, nah, artinya kosekan itu adalah miring dibagi dengan depan. Gitu. Kemudian yang sekan. Nah, kalau sekan dia kebalikannya dari kos. Ya, berarti kebalikan dari kos adalah miring per samping. Dan yang kotangan itu kebalikan dari tangan, 1 per tangan atau samping dibagi depan. Ya. Mudah ya, jadi kalian yang harus pasti diingat itu adalah ini, sin kostan, demi, sami, desa. Dan kebalikan dari sin adalah kosekan, kos adalah kebalikannya sekan, dan tangan adalah kotangan kebalikannya. Gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soal, diketahui ada sebuah segitiga siku-siku, ya. Kita kasih nama A, B, C dengan siku-sikunya di C. Dan ini sudut theta. Kemudian diketahui sisi AB panjangnya 13 dan sisi BC adalah 12. Nah, AC-nya belum ada nih. Sedangkan kita mau mencari nilai perbandingan dari sin, kos, tan, kosekan, sekan, dan kotangan. Artinya kita memerlukan data semua sisi segitiga, ya, harus diketahui panjangnya. Sedangkan ini AC belum ada. Nah, tetapi kita bisa mencari nilai AC, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya, di mana panjang AC ini adalah akar dari sisi miring kuadrat, ya, AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat, ya. Tinggal kita masukkan nilainya. AB-nya 13 dipangkatkan 2, kemudian BC-nya 12 pangkat 2. Maka hasilnya akar 169 kurangi 144 adalah akar 25, yaitu 5. Ya, maka AC-nya adalah 5. Nah, kalau sudah gitu, kita sudah tahu ya semua sisinya. Nah, kita tulis datanya biar mudah. Sisi depannya, berarti depan sudut theta itu adalah AC, yaitu 5. Sampingnya adalah BC, yaitu 12. Dan sisi miringnya adalah AB, yaitu 13. Sehingga untuk mencari masing-masing nilai ini, sin theta. Nah, sin theta itu apa rumusnya? Demi, ya, depan dibagi dengan miring. Nah, jadi 5 per 13. Kalau cos, sami, ya. Sin demi, cos sami. Jadi sampingnya 12 dan miringnya 13. Tangan, desa. Ya, depan dibagi dengan samping 5 per 12. Kosekan, kebalikan dari sin, berarti 13 per 5. Sekan, kebalikan dari kos, yaitu 13 per 12. Kotangan, kebalikan dari tangan, 12 per 5. Seperti itu, mudah ya? Mudah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, kalau contoh soalnya seperti ini bagaimana nih? Ini segitiga siku-sikunya, satu sisinya diketahui, sedangkan dua sisi yang lainnya kita belum tahu nilainya. Justru yang salah satu sisi miringnya ini yang ditanyakan. Nah, tentunya kalau seperti ini, kita tidak bisa menggunakan rumus perbandingan sin demi sami desa yang tadi, ya. Nah, karena rumus yang tadi itu kita bisa gunakan kalau minimal dua sisi dalam segitiga siku-sikunya itu diketahui panjang nilainya. Nah, sedangkan kalau hanya satu aja, ya, kita tidak bisa. Maka di dalam trigonometri itu ada yang namanya sudut istimewa. Nah, kebetulan di sini ada sudutnya diketahui 30 derajat, ya. Nah, maka kita akan bahas dulu sudut istimewa itu berapa aja sih. Nah, sudut istimewa itu diantaranya, ya, kita mulai dari yang terkecil, ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Wah, banyak banget ya ini nilai-nilainya. Tenang, kalian tidak usah menghafal semua ini, tapi cukup kalian pahami. Nah, satu aja dari mulai sin, yang lainnya bisa kalian tentukan sendiri dari nilai sin, ya. Oke, gimana caranya? Nih, ini triknya.
kita tulis ulang ya. Kita susun secara berurutan dari 0 ya. 0, 30, 45, 60, dan 90. Kemudian kita tentukan yang sinnya aja. Bagaimana menentukan sin? Nih, kita mulai dari akar 0 ya. Ini akar 0, kemudian maju ke sini berurutan. Akar 1, kemudian akar 2, akar 3, dan akar 4. Dan semuanya kita kalikan dengan setengah masing-masing ya. Akar 0 kali setengah, 0. Akar 1, 1 kali setengah, setengah. Kemudian akar 2 kali setengah, setengah akar 2. Akar 3 kali setengah, setengah akar 3. Akar 4 itu adalah 2 dikali dengan setengah, 1. Nah, itu cara mencari nilai sinus untuk sudut istimewanya ya. Nah, kalau nilai sinnya udah tahu, untuk menentukan nilai cos, kita tinggal balik aja ya, nilainya dari belakang menjadi ke depan dulu, seperti ini. 1 ya, yang asalnya dari 90 jadi ke depan, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Gitu. Jadi mudah ya, kalau udah tahu sin, cos tinggal dibalik, kemudian tangannya tinggal dibagikan antara sin dengan cos. Nah, tangan itu 0 dibagi 1, 0. Yang ini setengah bagi setengah akar 3. Jadi, akar 3. Maaf, ini kenapa jadi segini? Akar 3 harusnya ini ya. Akar 3. Dan yang ini, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Dan yang ini, setengah akar 3 dibagi dengan akar 3, akar 3 ya. Dan yang ini 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi maaf, ini harus diperbaiki ya. Ini tangan 30 itu sin dibagi cos setengah. Oh iya betul bentar. Setengah dibagi setengah akar 3. 1/3 akar 3, maaf, betul ya. Ini udah ya, tadi sampai sini udah. Kemudian kosekan A itu, kosekan itu kan kebalikan dari sin. Berarti 1 per sin. Nah, 1 tinggal kita bagikan ke masing-masing nilai sinnya. 1 bagi 0 tidak terdefinisi. 1 bagi setengah, 2. Dan ini seterusnya ya. Kemudian sekan itu 1 per cos. Berarti 1 tinggal dibagi masing-masing nilai ini. 1 dibagi 1, 1. 1 bagi setengah akar 3. Jadi 2/3 akar 3 dan seterusnya ya. Begitupun yang kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan atau 1 dibagi dengan tangan. Jadi tinggal bagikan aja 1 dengan 0. Tidak terdefinisi. 1 bagi setengah, 1/3 akar 3. Akar 3 dan seterusnya. Seperti itu ya untuk mengingat nilai-nilai perbandingan sudut istimewa ini. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang tadi berarti kita bisa selesaikan menggunakan sudut istimewa ya. Nah, di sini diketahui sisi depannya, ini kan sudutnya berarti di sini patokannya. Berarti depannya itu adalah 2 ya, atau sisi AB. Kemudian sampingnya adalah BC dan sisi miringnya adalah X. Yang akan kita cari adalah nilai X. Nah, berarti untuk mencari nilai X ini kita menggunakan rumus apa? Sin, cos, atau tangen. Nah, karena X ini sisi miring, dan yang satu lagi yang diketahui adalah sisi depan, berarti yang melibatkan sisi depan dan miring adalah rumus dari sin, ya. Di mana sin theta sama dengan depan dibagi miring. Kenapa kita nggak pakai cos? Kalau cos itu kan rumusnya samping dibagi miring. Nah, sisi sampingnya ini nggak ada. Gitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan rumus cos. Makanya digunakan rumus sin, di mana sin itu depan dibagi miring. Depannya itu 2 dan miringnya adalah X. Tetanya adalah 30 derajat. Nah, sin 30 derajat berapa? Nah, tadi di tabel sin 30 derajat itu adalah setengah. Ya, maka kita bisa mencari X dengan mengalihkan silang. 1 kali X, X. Dan 2 kali 2 adalah 4. Sehingga panjang X ini adalah 4. Seperti itu ya. Nah, contoh selanjutnya.
Cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat dibagi dengan tangen 60 derajat. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Ya. Sin 30 derajat adalah setengah dan tangen 60 derajat adalah akar 3. Nah, selanjutnya kita kalau misalkan ada pembagian dengan tanda akar, maka harus kita rasionalkan, yaitu caranya dengan mengalihkan dengan akar itu sendiri ya. Maka ini setengah akar 2 dikali akar 3, jadi setengah akar 6, setengah kali akar 3, setengah akar 3, akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi kalau ada akar bilangannya sama dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri tanpa akar ya. Nah ini masih kita bisa sederhanakan, kita pecah setengah akar 6 dibagi 3 ditambah dengan setengah akar 3 dibagi 3. Nah, kita bisa sederhanakan lagi, ini jadi berubah jadi perkalian ya, maka dibalik asalnya 3 per 1 ini jadi kali 1 per 3 sehingga menjadi 1 per 6 akar 6 ditambah 1 per 6 akar 3. Nah, kalau misalkan di pilihan ganda opsinya belum ada juga, maka kita bisa modifikasi lagi, di mana 1 per 6-nya ini sama, bisa kita faktorkan ke depan, dan ini sisanya adalah akar 6, kita kasih kurung, dan ini adalah akar 3. Ya, seperti itu. Oke, satu contoh lagi. Diketahui segitiga ABC dengan siku-siku di B. Jika nilai cos A sama dengan 3 per 4, nilai kotangen A adalah, nah ini kita bisa selesaikan langsung atau kita bisa juga menggunakan bantuan segitiga ya. Nah, coba kita gambar dulu segitiganya. Segitiga ABC ya. Nah, siku-siku di B, berarti nanti B-nya harus ada di sudut siku-siku di sini. Nah, kemudian nilai cos A ya, yang namanya cos itu berarti kan rumusnya adalah sami ya, sami samping dibagi miring. Cos A berarti yang mana nih sudutnya? Berarti ini patokannya A. Nah, sampingnya dari A mana? AB. Berarti AB adalah 3 ya. Nah, dan miringnya adalah 4. BC-nya adalah sisi depan, belum ada nilainya ya, depan dari A. Oke, yang ditanya itu adalah kotangen. Nah, ini datanya ya. Kotangen. Mana kotangen itu adalah 1 per tangen atau kebalikan dari tangen. Di mana kotangen itu adalah samping dibagi dengan depan. Sampingnya berapa? Sampingnya udah ada nih, AB 3. Depannya belum ada. Nah, gimana jadinya? Harus kita cari dulu dengan teorema Pythagoras. Depan itu kan BC. BC itu berarti akar dari AC kuadrat kurangi dengan AB kuadrat ya. Nah, ini nilainya. Nah, kita peroleh BC-nya adalah akar 7. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke sini, sampingnya itu adalah 3 dan depannya akar 7. Nah, karena di bawah ada pembagian dengan akar, maka kita rasionalkan dikali dengan akar 7 per akar 7. Jadi 3 kali akar 7, 3 akar 7. Akar 7 kali akar 7, 7. Jadi 3 per 7 akar 7 ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk sementara pembahasan kali ini dicukupkan dulu. Kita coba latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.